Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran Bahasa Indonesia semester 2 ini pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan 2 sebelumnya kalian telah belajar yang namanya materi negosiasi. Nah, untuk materi pertemuan ketiga ini kita materi baru, yaitu tentang argumen dalam debat, ya. Argumen itu pendapat dalam debat. Apa itu debat, anak-anak? Nah, kalian harus tahu dulu pengertiannya. Ini ya definisi debat. Perhatikan. Yaitu pembahasan dan pertukaran pendapat. Nah, jadi ya, pertukaran dan pembahasan pendapat mengenai suatu hal itu topik ya, topik yang dibicarakan. Topik yang dibicarakan dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, dalam debat ini banyak saling bantahan, anak-anak. Saling bantahan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, yang tidak setuju inilah terjadilah perdebatan. Kalau tidak ada saling membantah, itu bukan debat, namanya diskusi, ya. Nah, itu sampai di sini Bapak harap kalian paham. Itulah pengertian debat. Kemudian debat ini ternyata mempunyai fungsi. Nah, terutama bagi yang belum pernah ikut debat, ya. Apa fungsinya? Ruang atau tempat menyampaikan pendapat. Pendapat sama dengan argumen, ya. Nah, dalam forum debat, disinilah pendapat yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, ruang untuk menanyakan sesuatu. Sesuatu di sini berhubungan dengan topik. Nah, tanyakanlah topik ini sesuai yang diperdebatkan. Ya, misalnya handphone bisa mempengaruhi negatif bagi pelajar. Nah, tanyakanlah seputar handphone tadi, dan jangan nanya yang di luar topik. Inilah yang ruang untuk menanyakan sesuatu dalam topik debat dengan apa yang diperdebatkan. Nah, ini ya topik yang akan diperdebatkan. Ingat, dalam debat tidak boleh melenceng dari topik yang dibicarakan, apalagi membawa masalah pribadi, itu juga tidak boleh, anak-anak, ya. Kemudian yang ketiga, fungsinya ruang menguji kekuatan argumen. Kekuatan argumen ini siapa yang paling bagus, paling kuat alasannya dalam berargumen, itulah yang diterima. Kadang orang ini, perhatikan, kalau dalam debat padahal argumennya itu mungkin melenceng, masih tetap mempertahankan. Nah, itu orang yang pandai dalam mengalihkan bahasa, mengalihkan dalam pembicaraan. Nah, tapi yang dinilai di sini adalah kekuatan argumen di sini adalah pendapatnya yang benar, ya, anak-anak, ya. Kemudian yang terakhir, apa sih fungsi debat? Yaitu ruang untuk membela diri. Nah, kalau memang argumen kita bagus, kuat, tentunya kita tetap harus pertahankan. Banyak terjadi orang mempertahankan debat, akhirnya ya lebih mengundurkan diri dari acara debat tersebut karena mungkin tidak diterima. Padahal argumen yang disampaikannya sudah bagus, sudah pas. Ya, inilah ruang untuk membela diri dalam fungsi debat. Nah, debat juga mempunyai manfaat. Apa manfaatnya? Satu, kalau kita sebagai peserta memberikan wawasan, kurang N ya, wawasan yang luas bagi peserta debat. Kalau selama ini kita kurang mendapat ilmu dalam acara debat, kita selama ini tidak pernah berbicara, akhirnya mendapat wawasan luas. Jangan salah, orang yang mungkin selama ini tidak pernah memberikan suatu pendapat, ikut dalam acara debat, akhirnya dia bisa berbicara, bisa memberikan argumen. Apalagi manfaatnya? Yaitu melatih keterampilan berpikir, ya, anak-anak, ya. Ini juga, ya, berpikir di sini artinya sebelum kita menyampaikan argumen, dipikir dulu apa yang mau disampaikan. Nah, seorang itu kalau mau menyampaikan argumen atau pendapat, terlebih dahulu dipikirkan apa yang mau disampaikan.
Ya, kemudian manfaat yang ketiga melatih mental. Nah, di sini mental di sini berhubungan dengan jiwa kita. Siap tidak kita apa yang disampaikan atau pendapat kita itu ditolak oleh peserta lain. Nah, mental di sini. Jangan pendapat kita ditolak atau tidak setuju oleh orang lain, kita ngamuk-ngamuk dalam debat. Nah, itu tidak boleh. Tidak dianjurkan kalau dalam debat seperti itu. Inilah namanya mental. Walaupun pendapat kita ditolak, kita tetap harus menjaga sikap kita ya, anak-anak ya. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor, itu tidak boleh juga dalam debat. Kemudian yang terakhir manfaatnya melatih penguasaan argumen. Artinya argumen yang kita sampaikan di sini juga harus kita kuasai. Apa yang kita sampaikan bila perlu disampaikan juga bukti-buktinya. Nah, kalau kita pernah menyampaikan argumen ini, mungkin kita buktinya pernah membaca dalam koran, pernah membaca dalam berita, atau mungkin dalam bentuk foto. Itu namanya bukti dalam argumen. Biar apa? Bukti-bukti tersebut biar argumen kita kuat ya. Nah, biar argumen kita kuat. Nah, itulah manfaat dalam debat. Nah, terakhir anak-anak, apa saja contoh dalam acara debat? Mungkin dalam televisi Anda pernah menonton, apalagi kalau menjelang pemilu, menjelang pilkada, banyak sekali acara-acara dalam debat. Misal debat dalam politik di sini antar partai, antar pendukung dan sebagainya, saling berargumen tentang program kerja masing-masing. Ini pasti banyak nih. Kemudian debat di parlemen. Parlemen di sini mungkin anggota DPR anak-anak ya. Nah, kalau kalian pernah nonton televisi, banyak sekali anggota DPR yang banting kertas, yang banting buku, ada yang marah-marah. Nah, kenapa? Karena debat mereka ini apa? Itu tadi kata Pak ya, mereka saling mempertahankan argumen masing-masing. Namun disayangkan kalau anggota DPR ini membanting-banting barang, kemudian menginjak-injak meja, itu sangat disayangkan. Kenapa? Karena itu dibeli dengan uang rakyat. Sayang sekali kalau perdebatan seperti itu terjadi. Kemudian contoh debat berikutnya, debat masalah keagamaan. Ini juga antar agama, saling membenarkan pendapat masing-masing. Kemudian debat antar mahasiswa. Ini terjadi di kampus, di tempat mahasiswa itu bernaung ya, acara debat diacarakan. Ini BEM biasanya mengadakan ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemudian antar pelajar, ini mungkin barangkali OSIS yang mengadakannya ya. Ya, debat di sini mungkin acara lomba ya, ya. Penilainya siapa? Penilainya mungkin dosen di tempat masing-masing atau guru masing-masing bagi pelajar tersebut. Masih banyak acara debat anak-anak ya. Kemudian terakhir, ingat, kalau kita ingin berdebat dalam acara resmi, gunakanlah bahasa Indonesia. Ya, kecuali bukan dalam acara resmi, ragam santai, tidak disiarkan, tidak ada pembawa acara. Nah, itu boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Ya, itu saja yang bisa Pak sampaikan. Semoga kalian bisa memahami yang Pak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.